Bab 442. Kecurigaan, investigasi. Melihat kartu pers yang jatuh di tanah, Kenzi Harimurti segera menyadari bahwa Dian Utami mungkin telah menemukan beberapa rahasianya, tetapi Kenzi Harimurti tidak menunjukkan ekspresi aneh. Dia berjalan mendekat dan mengambil kartu pers di tanah. "Bagaimana kamu bisa masuk?" Nada bicara Kenzi Harimurti normal, dan dia tampaknya tidak peduli bahwa Dian Utami mengobrak-abrik barang-barang pribadinya dan memasukkan kredensial reporter ke dalam kopernya. Aku mendapat kunci cadangan dari bibi pemilik rumah. Aku ingin melihat apakah ada kerusakan di kamarmu akibat gempa." Ketika Dian Utami berbicara, matanya yang besar dan indah sedikit gugup. Dia menatap mata Kenzi Harimurti ingin mencari tahu apa hubungan reporter misterius Kenan Harimurti dengan Kenzi Harimurti di depannya. Hal semacam ini sangat aneh. Mengapa ada sertifikat reporter Kenan Harimurti di kamar Kenzi Harimurti, dan mereka berdua sangat mirip dalam tubuh dan temperamen, mungkinkah? Tidak peduli berapa banyak Dian Utami mengerahkan imajinasinya, dia tidak mungkin menebak bahwa dua pria dengan wajah berbeda sebenarnya adalah orang yang sama. Dia hanya bertanya-tanya dalam hatinya apakah Kenzi Harimurti dan Kenan Harimurti adalah saudara atau tidak. Kenzi Harimurti tahu bahwa ada segala macam keraguan di hatinya, tetapi Kenzi Harimurti tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Kenzi Harimurti meletakkan barang bawaannya ke samping dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, kembali ke kamarmu, aku ingin tidur." Tentu saja Dian Utami enggan untuk pergi, dan matanya yang indah penuh dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Kenzi Harimurti, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa Anda memiliki kredensial pers Kenan Harimurti di kamar Anda? Apakah Anda tahu di mana dia?" "Saya tidak mengenalnya, dan saya tidak tahu." Kenzi Harimurti berkata singkat sambil bermain dengan bantal di tempat tidur. "Saya menemukan kartu pers ini dan saya mau serahkan ke polisi, tapi kebetulan ada gempa, jadi saya tinggalkan di sini untuk sementara waktu." "Oke, saya lelah, kembali ke kamar dulu." Kenzi Harimurti tidak ingin berbicara lagi, meskipun Dian Utami sangat enggan untuk pergi. Setelah melihat penampilannya, dia sedikit tidak berdaya dan meninggalkan ruangan dengan enggan. Dia sekarang memiliki perasaan bahwa Kenzi Harimurti pasti berbohong padanya. Pria ini semakin misterius, dia tidak sesederhana yang dia pikirkan, hanya seorang pemuda sederhana yang pergi ke luar negeri untuk mencari perkembangan. Orang ini dapat berbicara 3 bahasa asing dan memiliki keterampilan bertarung yang sangat kuat. Dia juga menemukan kartu identitas reporter yang bukan miliknya di kamarnya, dan dia sepertinya menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. Dian Utami tidak bisa membantu tetapi menjadi semakin penasaran. Pasti ada sesuatu pada orang ini. Ada banyak rahasia, apakah dia akan menjadi agen tersembunyi yang mirip dengan 007 di Super Blockbuster? 100%, pria ini pasti pria yang punya cerita misterius, pikir Dian Utami. Kenzi Harimurti berbaring di tempat tidur dan tidak tertidur untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa situasi saat ini tidak baik. Pramugari Dian Utami, yang tinggal di seberang, tampaknya menyadari privasinya dan menjadi semakin penasaran dengan dirinya sendiri. Awalnya, Kenzi Harimurti hanya menganggap Dian Utami sebagai teman biasa yang dia temui di negara asing. Keduanya harus saling menghormati dan acuh tak acuh. Mereka seharusnya hanya saling membantu dalam hidup dan tidak boleh terlalu sering bertukar. Tapi sekarang interaksi Dian Utami dengannya jelas meningkat, dan dia juga tertarik dengan privasi pribadinya, yang membuatnya harus mulai memikirkan apakah sudah waktunya untuk tinggal di tempat lain dan menjaga jarak sedikit dari Dian Utami. Ya, Dian Utami adalah pramugari yang sangat cantik, gadis yang sangat imut dan menawan. Jika ditaruh di usia 18 atau 19 tahun, Kenzi Harimurti pasti ingin sekali bergaul dengan pramugari yang menawan ini seperti anak muda lainnya. Tapi sekarang, Kenzi Harimurti telah mengalami banyak hal, dan mentalitasnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia lebih banyak tidak ingin membuat masalah tambahan, tidak ingin bergaul dengan seorang gadis seksi dan menawan. Terutama insiden keracunan Aurora Bliss memberinya banyak tekanan psikologis. Sebelum insiden itu benar-benar terselesaikan, dia tidak punya waktu luang untuk memikirkan hal lain. Setelah beristirahat di kamar sewaan selama 2 hari, Kenzi Harimurti memperkirakan bahwa Rio Slay harusnya sudah keluar dari rumah sakit pagi ini. Saat dia akan keluar, teleponnya berdering. Telepon itu dari Hanako. Itu sama seperti terakhir kali, dan dia bertanya apakah dia punya waktu. Hanako ingin mengundangnya untuk menemani Nona Yumiko untuk bersantai. Hanako berkata dengan tulus di telepon, "Tuan Kenan Harimurti, tolong. Nona, selain saya, pelayan, dia tidak punya teman yang bisa berbicara."
Dia dalam suasana hati yang sangat buruk 2 hari ini, sejak gurunya berbicara dengannya sekali pada malam gempa. Nona mengunci diri di kamarnya, tidak makan banyak dan tidak pernah keluar. Aku pergi menemuinya pagi ini. Jika aku tidak sengaja berbohong padanya, mengatakan Anda akan datang mengunjunginya hari ini, saya kira dia masih menolak untuk sarapan. Jadi Tuan Harimurti, Anda bisa melihat bahwa Nona memiliki kesan yang baik tentang Anda dan menganggap Anda sebagai teman dan bisa bersantai dengannya. Kenzi Harimurti merasa sakit kepala ketika mendengar ini, meskipun dia tidak mengerti mengapa Yumiko begitu mementingkan reporter Kenan Harimurti palsunya, tetapi dia tahu itu dengan baik dan pergi untuk berbicara dengannya atau berteman dengan Yumiko sama saja dengan menemani Raja Harimau. Selama Anda menunjukkan diri asli Anda sedikit, Anda pasti akan berada dalam bahaya. Bahkan Kenzi Harimurti masih curiga. Diperkirakan Yumiko belum menyerah pada identitasnya. Sangat mungkin dia ingin memanggil dirinya sendiri untuk menguji lebih lanjut tubuh aslinya. Kenzi Harimurti bukanlah orang yang tidak berani, tetapi dia bukanlah orang yang gegabah dan tidak berhati-hati. Dia tetap memilih untuk menolak permintaan kedua Nona Hanako. Saya benar-benar minta maaf, Nona Hanako. Saya benar-benar tidak punya waktu hari ini. Saya sudah dalam perjalanan ke City untuk mewawancarai seorang teman di bidang medis. Saya punya waktu lain hari. Yang Mulia Yumiko, apakah menurut Anda ini bagus? Kenzi Harimurti berkata dengan halus. Begitukah? Hanako berkata dengan kecewa di telepon, jadi, kapan pekerjaan wawancara Anda akan berakhir hari ini? Malam ini jam 7, ada resepsi untuk penggalangan dana amal gempa. Sebagai Yang Mulia, Nona Yumiko harus hadir secara langsung. Pada waktu itu, apakah Anda bebas? Kenzi Harimurti menggelengkan kepalanya berulang kali setelah mendengar ini, tetapi mulutnya halus, dan berkata, pada jam 7 malam ini, saya kira saya akan datang bekerja lembur untuk menerbitkan naskah. Jika aku sudah menyelesaikan tugas penerbitan naskah, dan aku akan menghubungimu lagi, oke? Mendengar apa yang dia katakan di telepon, Hanako semakin kecewa, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia dengan enggan menyapa dan menutup telepon. Kenan Harimurti ini benar-benar terlalu berlebihan. Bukankah lebih penting menghabiskan waktu dengan Yang Mulia untuk bersantai daripada menerbitkan naskah tepat waktu? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Wartawan lain, bahkan jika dia mematahkan kepalanya, dia harus berteman dengan Yang Mulia, tetapi dia, seolah-olah dia takut wanita muda itu akan memakannya, dia selalu dengan malu-malu ingin menghindar. Hanako bergumam dengan mulut kecil tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat Yumiko Kagawa, yang matanya indah dan seterang salju, diam-diam berdiri di sampingnya di beberapa titik. Ah, Nona. Kata Hanako tiba-tiba, kamu baru saja mendengar semua panggilan telepon? Baru saja, Hanako mengatakan sesuatu secara tidak sengaja sambil bergumam, dia selalu ingin menghindar. Seolah menyentuh hati sanubari Yumiko, dia secara naluriah ragu. Hanako, beritahu Kolonel Hikawa Ibei untuk pergi ke Departemen Informasi untuk menyelidiki situasinya. Saya harus tahu, ketika Kenan Harimurti, seorang reporter dari Asian Medical Journal, memasuki negara ini, apakah dia memiliki catatan dan jenis apa berita yang dia laporkan? Yumiko memerintahkan dengan dingin. Bab 443. Menemukan cara mendekati tokoh kunci. Segera setelah perintah lisan Yang Mulia dikeluarkan, sebuah jeep militer melaju keluar dari halaman dalam istana. Kenzi Harimurti sedang berjalan menuju perguruan Sly, tanpa sadar, tidak menyadari bahwa Yumiko diam-diam sedang menyelidiki identitasnya sebagai seorang reporter. Bahkan, jika dia tahu bahwa Yumiko sedang memeriksanya di belakang, dia tidak akan memiliki terlalu banyak beban di hatinya, sebaliknya, dia hanya akan menganggapnya lucu. Identitasnya sebagai reporter, termasuk semua identitas palsu yang datang ke Jepang kali ini, dilakukan oleh agen intelijen Alpha Squad, Jaden Blue. Di halaman Asian Medical Journal, seseorang menulis artikel dengan nama samaran, Kenan Harimurti, setiap 1 atau 2 hari, dan menerbitkan anekdot humanistik dan berita medis di wilayah Kyoto pada halaman yang sesuai, diselidiki. Catatan masuk atau informasi resume, Kenan Harimurti, bahkan lebih sederhana, Jaden Blue ingin memalsukan informasi semacam ini, sesederhana makan dan minum. Ada tim besar dan profesional di belakang layar yang terus beroperasi untuk Kenzi Harimurti. Secara alami tidak mungkin bagi Yumiko untuk mengetahui apa yang salah melalui Departemen Informasi. Ketika Kolonel Hikawa Ibei kembali untuk melapor, Yumiko sekali lagi tersesat. Dia memiliki intuisi yang samar bahwa Hanako mengundang 2 kali berturut-turut, tetapi Kenan Harimurti dengan sopan menolak setiap kali. Gaya ini tidak seperti reporter, dan pasti ada makna yang dalam di dalamnya. Tetapi setiap kali hasil verifikasi,
Kenan Harimurti hanyalah Kenan Harimurti, bukan Kenzi Harimurti, yang membuat Yumiko merasa sangat tidak berdaya, tidak tahu apakah intuisinya salah, atau hasil verifikasinya salah. Namun, Yumiko tidak berniat untuk menyerah. Karena reporter Kenan Harimurti selalu menghindarinya dan tidak mau menghubunginya, maka dia akan melakukan yang sebaliknya, mengambil inisiatif untuk bergaul dengan Kenan Harimurti, dan menghilangkan keraguannya selangkah demi selangkah. Sebagai putri kerajaan yang mulia dan bangga, jika dia mengambil inisiatif untuk bergaul dengan seorang pria, pihak lain tidak memiliki alasan untuk menolak. Aula perguruan Selai, Kenzi Harimurti baru saja berjalan ke pintu. Pengurus rumah tangga Velio, yang telah bertemu beberapa kali sebelumnya, bergegas keluar seperti anjing pesek untuk menyapa, dan kemudian mengundang Kenzi Harimurti untuk memasuki pintu. Kenzi Harimurti tidak banyak bicara, mengangguk sedikit, dan kemudian dengan dukungan antusias dari Nindi Selai dan orang lain yang datang untuk menyambutnya, dia pergi bersama mereka ke halaman belakang mansion. Di kamar tidur yang luas, Rio Selai terlihat jauh lebih baik. Dia dengan sengaja turun dari tempat tidur, berjalan ke pintu, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan muda, akhirnya saya melihat Anda." Bawahan Rio Selai menyambut Tuan muda. Rio Selai berkata, mengepalkan tinjunya pada Kenzi Harimurti, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan menyapanya sebagai orang sungai dan danau. Nindi Selai, Jaka Tanuji dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka melihatnya. Apa identitas Rio Selai? Setelah bekerja keras di Jepang selama bertahun-tahun, ia pertama kali memulai aula seni bela diri dan menjadi seniman bela diri terkenal, dan kemudian ia juga terlibat dalam apotek, catering, hotel, pariwisata, dan lainnya. Sekarang ia adalah pemimpin di mata pengusaha perantauan dan luar negeri di Jepang Kyoto. Rio Selai terkenal dan terhormat, bagaimana mereka bisa begitu rendah hati di depan pemuda Kenzi Harimurti ini? Jika itu karena Kenzi Harimurti menyelamatkan hidupnya, dia seharusnya tidak menggunakan cara yang begitu serius dan rendah hati untuk melakukan hadiah sebesar itu, dan juga memanggil tuan muda pada pihak lain, bahkan menyebut dirinya bawahan. Hal semacam ini benar-benar aneh. Mungkinkah identitas Kenzi Harimurti ini lebih mulia daripada identitas ayahnya? Mata indah Nindi Selai, penuh rasa ingin tahu, diam-diam menatap Kenzi Harimurti. Orang seperti Nindi Selai tidak tahu asal-usul Kenzi Harimurti dan Rio Selai, tetapi Kenzi Harimurti dan Rio Selai saling mengenal dengan baik. Rio Selai adalah pengikut yang didukung oleh Jaden Blue, dan Jaden Blue adalah pengikut Kenzi Harimurti. Rio Selai sangat masuk akal untuk melakukan hadiah besar ini dan menggunakan gelar tuan muda dan bawahan pada dirinya. Kenzi Harimurti berkata dengan lembut, "Jangan sopan, aku datang ke Kyoto untuk mencarimu, karena aku punya sesuatu untuk membantuku." Tidak peduli apa yang diperintahkan tuan muda, Rio Selai pasti akan melewati api dan air. Meskipun nada Kenzi Harimurti lembut, Rio Selai tapi tetap hormat, mempertahankan postur menggenggam tinjunya dan menundukkan kepalanya. Tetapi pada saat ini, hati Rio Selai diam-diam bersemangat. Dia tahu betul bahwa tuan muda memiliki sesuatu untuk memanggilnya untuk melayani, dan ini adalah kesempatan langka. Pada tahun-tahun awal, Jaden Blue hanya menggunakan kekuatan Alpha Squad untuk mensubsidinya sedikit, dan membiarkannya menjadi pemimpin perantauan di ibu kota Tokyo. Sekarang tuan muda Alpha Squad telah datang sendiri dan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika hal-hal yang dipercayakan oleh tuan muda dilakukan dengan baik, dia akan mendapatkan kepercayaan dan penghargaan dari tuan muda, dapat diharapkan karirnya dapat ditingkatkan, dia dan seluruh keluarga Selai akan mendapat banyak manfaat. Tentu saja, Rio Selai harus menangkap kesempatan seperti itu dengan kuat. Tuan muda, silakan pergi ke ruang belajar dan duduk, Rio Selai akan menemani Anda minum teh. Rio Selai tahu bahwa ada banyak orang di sini dan tidak nyaman untuk membicarakan banyak hal, jadi dia sengaja menghindari putrinya, Nindi Selai dan yang lainnya, mengundang Kenzi Harimurti sendirian, dan datang ke perpustakaan lain. Keduanya duduk untuk minum teh dan mengobrol. Kenzi Harimurti tidak menyembunyikannya darinya. Dia datang ke Jepang Kyoto untuk mencari semacam penawar jiwa harmoni, serta seluk-beluknya, termasuk kata karakter kunci Ishikawa Hachiro. Ketika Rio Selai mendengar nama Ishikawa Hachiro, dia sepertinya merasa sedikit akrab. Dia merenung sejenak, dan kemudian ingat tuan muda, saya agak terkesan dengan Ishikawa Hachiro yang Anda sebutkan. Ishikawa Hachiro adalah seorang imam besar di kuil kekaisaran, yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan Oriental. Dia juga seorang guru besar Sintoisme, dan dia mahir dalam semua jenis musik, catur, kaligrafi dan lukisan, terutama astrologi. Sejauh yang saya tahu, Ishikawa Hachiro jarang berinteraksi dengan orang dan jarang meninggalkan kuil istana kekaisaran. Tapi dia punya hobi dan suka bermain catur. Oh. Kenzi Harimurti mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata,
kamu sangat tahu tentangnya. Apakah kamu kenal? Ryo Sly menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya, tetapi ada seorang di CCT yang memiliki persahabatan yang mendalam dengannya. Orang XXX yang tinggal di Kyoto ini adalah mantan pemain catur, Master Adrian Mark. Setelah mendengarkan Ryo Sly menjelaskan situasi Master Mark dengan jelas, pikiran Kenzi Harimurti mulai hidup. Master Mark, yang berusia 91 tahun, pernah bermain catur dengan Ishikawa Hachiro. Sekitar setengah tahun yang lalu, Adrian Mark menjadi sedikit linglung karena terlalu banyak minum, dan dia tidak ingat banyak hal. Tapi itu tidak masalah, inilah yang ingin dikatakan Ryo Sly. Saya sangat akrab dengan situasi Master Mark. Jika Tuan Muda dapat mengunjungi tetua Ishikawa Hachiro atas nama keponakannya yang lebih muda, saya percaya bahwa Tuan Muda akan memiliki kesempatan untuk menghubungi Ishikawa Hachiro. Kenzi Harimurti berpikir tentang hal itu dan berkata, lebih baik begini, saya bisa berpura-pura menjadi murid Master Mark dan mengunjungi Ishikawa Hachiro untuk berkomunikasi dengannya di permainan catur. Ryo Sly tercengang setelah mendengar ini, dan bertanya, Tuan Muda, bisakah Anda bermain catur? Adrian Mark adalah pemain nasional di masa lalu. Jika kamu berpura-pura menjadi muridnya dan bermain melawan pemain catur seperti Ishikawa Hachiro, kamu harus memiliki level yang sangat tinggi. Kenzi Harimurti tersenyum ringan setelah mendengar ini.